Lebah yang satu ini adalah lebah terbesar yang berasal dari Eropa. Lebah ini juga satu-satunya lebah sejati genus Vespa yang telah diperkenalkan ke Amerika Serikat dan Kanada. Lebah ini juga menyengat saat diinjak atau dicengkeram. Berhati-hatilah saat bertemu lebah ini karena dapat menimbulkan rasa perih tanpa peringatan. Diklik saja dan temukan fakta menarik lainnya. European Hornet atau lebah Eropa dengan bahasa latinnya Vespa crabro adalah lebah eusosial terbesar yang berasal dari Eropa. Ini juga satu-satunya lebah sejati genus Vespa yang ditemukan di Amerika Utara yang telah diperkenalkan ke Amerika Serikat dan Kanada dari Eropa pada awal tahun 1840. Vespina, seperti Vespa crabro, dikenal sebagai penghasil sarang, seperti kertas yang rumit dari bahan tanaman di sekitarnya dan serat lainnya. Tidak seperti kebanyakan Vespin lainnya, penindasan reproduksi melibatkan pengawasan pekerja dan bukan kontrol ratu feromon. Lebah Eropa adalah lebah sejati, genus Vespa, kelompok yang bercirikan spesies eusosial. Genus ini termasuk dalam subfamili Vespinae. Anggotanya dikenal suka mengunyah makanan untuk diberikan kepada anak-anaknya, serta mengunyah bahan seperti kertas untuk membuat sarang. Mata lebah Eropa sangat menjorok dan berbentuk seperti huruf C. Sayapnya berwarna oranye kemerahan, sedangkan bagian perut petiolate bergaris coklat dan kuning. Ia mempunyai bulu di bagian dada dan perut, meskipun lebah Eropa tidak berbulu seperti kebanyakan lebah lainnya. Karena warna dan pola perut ini, lebah Eropa sering disalahartikan sebagai lebah raksasa Asia. Panjang pekerja rata-rata sekitar 1 inci, sedangkan ratu yang lebih besar dapat mencapai hingga 1,5 inci dengan lebar sayap sekitar 2 inci. Ukurannya jauh lebih besar dibandingkan lebah pada umumnya, misalnya Vespula vulgaris. Namun lebih kecil dibandingkan lebah raksasa Asia. Betina biasanya lebih besar daripada jantan. Namun, perut laki-laki memiliki 7 ruas, sedangkan perut perempuan memiliki 6 ruas. Ada ganglion cerebral, 2 ganglia toraks, dan 5 ganglia perut. Hanya betina yang memiliki alat penyengat. Alat ini merupakan alat bertelur yang dimodifikasi atau disebut ovipositor. Jantan tidak dapat menyengat. Antena jantan sedikit lebih panjang dengan 3 vela segmen dibandingkan 12 segmen pada betina. Lebah Eropa disebut juga lebah raksasa atau lebah coklat. Lebah Eropa saat ini ditemukan dari pesisir timur barat hingga Dakota Timur dan Selatan melalui Iowa dan Illinois hingga New Orleans. Lebah Eropa berukuran jauh lebih besar daripada lebah kuning dan tidak seperti kebanyakan serangga penyengat, mereka dapat aktif di malam hari. Lebah Eropa bersarang di lubang pohon, lumbung, bangunan luar, dinding rumah yang berlubang, loteng, dan sarang lebah yang ditinggalkan. Sarang yang tidak terlindungi biasanya ditutupi dengan selubung coklat yang terbuat dari selulosa dari kayu lapuk. Sarangnya terdiri dari campuran bubur kertas yang dibuat oleh pekerja perempuan yang mengunyah kulit kayu mati atau pohon, juga bahan tanaman dari lingkungan sekitar dan mencampurkannya dengan air liur mereka. Untuk membuat sisir yang sebenarnya, air liur digunakan sebagai semen untuk menyatukan bahan organik dan anorganik yang tersedia bagi koloni. Semen ini tidak hanya menyatukan sisir, tetapi juga melindungi sisir agar tidak rusak oleh air. Ini memberikan penghalang pelindung untuk membantu melindungi koloni dari angin atau kondisi cuaca buruk lainnya.
Sumber daya yang tersedia, lokasi, dan jumlah pengunyahan mempengaruhi penampilan akhir sarang, sehingga banyak variasi terlihat di antara sarang Vespa crabro atau lebah Eropa ini. Lebah Eropa adalah serangga sosial dan hidup dalam koloni yang mungkin berisi antara 200 sampai 400 anggota pada puncaknya. Mereka biasanya muncul pada akhir musim panas. Lebah Eropa memangsa berbagai serangga besar seperti belalang, lalat, jaket kuning, dan lebah madu. Mereka membantu mengendalikan serangga yang bisa menjadi hama tanpa kehadiran lebah Eropa di wilayah tersebut. Lebah Eropa juga memakan getah pohon, buah, dan melon. Lebah Eropa lebih suka membangun sarang di tempat gelap. Mereka bersarang di pohon berlubang, lumbung, bangunan luar, dinding rumah berlubang, loteng, dan sarang lebah yang ditinggalkan. Sarang yang tidak terlindungi biasanya ditutupi dengan selubung coklat yang terbuat dari selulosa, dari kayu yang sudah dikunyah dan membusuk. Lebah Eropa tertarik pada cahaya dan diketahui berulang kali menggedor jendela yang terang pada malam hari. Ratu lebah Eropa yang telah dibuahi menghabiskan musim dingin dengan berhibernasi. Di musim semi, mereka menggunakan kayu kunyah yang telah mereka kumpulkan untuk membangun sarang. Sarangnya dimulai hanya dengan beberapa sel tempat ratu bertelur. Ratu memberi makan nektar dan serangga ke telur yang menetas. Ketika telur yang menetas sudah matang, mereka menjadi pekerja. Para pekerjanya adalah perempuan mandul. Di akhir musim panas, betina dan jantan subur mulai menetas. Betina yang subur dan kawin akan menjadi ratu pada musim semi berikutnya. Para pekerja dan laki-laki mati pada awal musim dingin dan tidak melewati musim dingin pada tahun berikutnya. Lebah Eropa mempunyai alat penyengat yang halus sehingga dapat menyengat berkali-kali. Sengatan lebah juga membawa racun yang membuat sengatannya terasa sakit, gatal atau bengkak selama kurang lebih 24 jam. Sengatan lebah Eropa memiliki risiko reaksi alergi yang sama dengan sengatan serangga lainnya. Lebah Eropa dan serangga penyengat lainnya menyengat untuk menaklukkan mangsanya atau melindungi dan mempertahankan koloninya. Lebah dapat menyengat berulang kali saat menyerang. Karena lebah Eropa memiliki alat penyengat yang halus, mereka mungkin tidak selalu terlepas setelah disengat. Jika alat penyengat tersangkut di kulit tempat tersengat, penting untuk menghilangkan alat penyengat tersebut secepat mungkin untuk mencegah keluarnya bisa dari alat penyengat tersebut. Jika terjadi sengatan, bersihkan area yang terkena secara menyeluruh dengan sabun dan air dingin, lalu gunakan kompres dingin atau kompres es. Obat antiinflamasi non-steroid yang dijual bebas, termasuk aspirin, ibuprofen, dan naproxen, dapat digunakan sesuai kebutuhan untuk menghilangkan rasa sakit. Jika reaksi lokal memburuk dan terjadi reaksi yang lebih serius, temui dokter untuk mendapatkan bantuan medis. Untuk mencegah sengatan, hindari memukul lebah. Sebaliknya, tiuplah dengan lembut dari jarak yang aman. Hindari menarik lebah ke area tertentu dengan menyimpan makanan dan sampah dalam wadah tertutup. Bilas wadah makanan kosong sebelum membuangnya. Lebah Eropa dapat menyebabkan kerusakan besar pada pohon dan semak karena mereka mengupas kulit kayu untuk mendapatkan getahnya. Mereka juga menggunakan serat kulit kayu untuk membangun sarangnya. Spesies Hymenopteran sosial biasanya berkomunikasi satu sama lain melalui perilaku atau feromon. Pada lebah Eropa, tarian alarm khas dilakukan di luar sarang dan terdiri dari dengungan yang konsisten, melesat masuk dan keluar dari sarang, dan menyerang atau mendekati target feromon alarm.
lebah Eropa diketahui mencuri mangsanya dari laba-laba, yang dapat digolongkan sebagai contoh kleptoparasitisme. Seekor lebah Eropa terbang ke jaring laba-laba dan tampak terjerat. Lebah tersebut melepaskan serangga yang ditangkap, terbungkus sutra, dari jaring laba-laba. Laba-laba tidak menyerang atau mengganggu lebah Eropa saat mencuri mangsanya. Perilaku ini mengikuti pola sebagian besar Vespine yang mengubah teknik mencari makan dari berburu menjadi mengais, terutama saat musim gugur dimulai. Lebah Eropa terlihat seperti lebah raksasa Asia, namun sebenarnya mereka berbeda. Perbedaan terbesar antara lebah Eropa dan lebah raksasa Asia terletak pada ukuran dan warnanya. Lebah raksasa Asia jauh lebih besar daripada lebah Eropa, berukuran panjang hingga 2,25 inci, dengan lebar sayap 3 inci, sedangkan lebah Eropa tumbuh hingga panjang 1,5 inci dengan lebar sayap 2 inci. Lebah raksasa Asia mempunyai warna oranye pada sebagian tubuhnya, sedangkan lebah Eropa berwarna kuning. Lebah Eropa memiliki dada berwarna gelap seperti lebah raksasa Asia. Namun, lebah raksasa Asia memiliki perut bergaris dengan garis-garis hitam dan kuning oranye bergantian. Selain itu, lebah Eropa memiliki perut yang sebagian besar berwarna kuning dengan pita hitam yang memiliki 2 atau lebih bentuk tetesan air mata yang mengalir ke bagian kuning. Itulah fakta-fakta unik dan menarik European Hornet atau lebah Eropa versi diklik saja. Jadi, apa nih pendapat kamu tentang hewan satu ini? Silahkan share pendapatmu di kolom komentar. Kami tunggu ya. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.